Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Hasna Hairiyah dengan NIM E2010678 asal Universitas Juanda Bogor yang saat ini sedang mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana pertemuan ke-7 pada Senin 25 Oktober 2021 dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hajaheni Nur Aini SHMH dan Dr. Muhammad Dandi Aridayandi SHMH. Di sini pada pertemuan kali ini telah dibahas mengenai kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Yang pertama ada pengertian kesalahan. Pengertian kesalahan ini sendiri merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan atau dolus atau offset, dan yang kedua ada kealpaan atau culpa. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Ada pula unsur-unsur kesalahan, yaitu yang pertama kemampuan bertanggung jawab, yang kedua adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan yang ketiga tidak adanya alasan pemaaf. Kemudian ada pula pengertian kesengajaan atau dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan. Tetapi dalam FIT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Dan yang kedua, selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul, atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akibat yang nanti timbul. Kemudian corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan, dengan maksud untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya yaitu A menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. Yang kedua ada kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri atau dilakukan sendiri, dan dapat berupa penyertaan atau delneming. Yang kedua akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Contohnya yaitu A hendak membunuh B dengan menembakkan pistol sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca pemilik restoran itu. Terhadap pecahnya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku. Ini diatur dalam pasal 406 KUHP. Yang ketiga ada kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya Ares Kuetart di kota Huizen, negara Belanda. Ada pula sifat kesengajaan. Yang pertama kesengajaan berwarna atau both offset atau dolus malus. Dalam artian sengaja melakukan perbuatan atau dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat dipidananya pelaku. Yang kedua, kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Kemudian pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama ada dolus determinatus, ada yang kedua dolus indeterminatus, yang ketiga dolus alternativus, yang keempat dolus generalis, yang kelima
Weberse dolus generalis, dan yang keenam dolus indirectus atau error Haftung, yang ketujuh dolus premeditatus, dan yang terakhir dolus reventanus atau dolus impetus. Kekeliruan atau kesesatan atau salah kira disebut juga tidak sengaja, dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, atau salah kira. Bentuk-bentuk kealpaan yaitu yang pertama ada culpa lata, yang kedua ada culpa levis, yang ketiga ada bewusst schuld, yang keempat ada unbewusst schuld. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.